Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi pun adik-adik mahasiswa semester terakhir PI3 yang saya sampaikan pertemuan kolam ini adalah materinya menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap yang perlu dikuasai oleh seorang guru. Dan dalam rangka proses pembelajaran pengembangan pelaksanaan rangkap itu kita harus dalam menyusun rencana pembelajaran itu harus berprinsip pengembangan kurikulum berdasarkan bangun kurikulum yang ada, berpusat pada potensi yang dikembangkan kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Kemudian beragam dan berpadu, tanggap terhadap perkembangan informasi dan teknologi serta seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, berlandaskan sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Ini prinsip yang harus diperhatikan di dalam rangka menyusun rencana pembelajaran. Nah, kemudian di dalam rangka pengembangan kurikulum hubungannya dengan prosedur dalam rangka pengembangan kurikulum dalam pembelajaran tentang kurikulum 13 itu harus berorientasi pada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan belajar. Ini proses prosedur yang harus dilalui di dalam rangka mengembangkan kurikulum. Kemudian prinsip yang perlu dikuasai seorang guru dalam rangka menentukan topik pembelajaran kelas rangkap itu yang pertama berorientasi pada tujuan. Yang kedua disertai dengan karakteristik siswa, kelas, usia, dan tingkat kemampuannya. Berikutnya disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan seorang guru, punya kemampuan profesional yang perlu dikuasai seorang guru, kemudian sarana yang mendukung proses pembelajaran, kemudian tidak bersifat paksaan. Jadi kita tidak bersifat paksaan. Nah, ini perlu diperhatikan hal yang. Nah, kemudian sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, seorang tokoh pendidikan menurut Bloom bahwa ada 3 faktor yang perlu kita kembangkan di sekolah pengembangan kurikulum. Pertama, kognitif, pengetahuan atau berkaitan dengan kemampuan mengerti atau mengetahui minimal. Jadi kita tanam bagaimana punya anak mempunyai kognitif, punya pengetahuan yang harus didasari dia berbuat, dia tahu caranya dulu, teorinya dulu, dikuasai di pengetahuannya. Yang kedua penghayatan, nilai sikap. Jadi kita tahu nilai tidak hanya tahu saja tapi mampu dia bersikap, mau menghayati nilai-nilai daripada yang karakter yang kita tanamkan kepada anak-anak. Psikomotor, mereka juga punya kemampuan dari aspek psikologis, psikomotor, keterampilan yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian bagaimana cara memilih substansi belajar? Yang pertama mendukung pencapaian pada kompetensi dan dasar indikator berkaitan erat dengan materi yang sebelumnya, mendukung sarana atau didukung oleh sarana yang ada di sekolah, kemudian sesuai dengan perkembangan mental murid yang menjadi dasar daripada sesuai dengan bidang studi yang berikan. Jadi sebagai bahan diskusi, Bapak pengantar, selamat untuk berdiskusi, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.